Merdeka. Ada apa sih Kak Kiki? Hari ini tanggal berapa? Hari Besok ini tanggal berapa? Tanggal 16. Oh besok tanggal 17 Tanggal Agustus. 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus ada ulang tahun siapa ya? Ulang tahun negara kita, Kak Oh, Sarah. aku pikir ulang tahun aku, masih lama sih Negara tapinya. kita. Ulang tahun yang keberapa? Yang ke 75 tahun. Bener gak adik-adik? 75? Bener dong. Yes, ulang tahun 75. Kita beri apa? Selamat pada negara kita, negara Republik Indonesia tercinta ini. Selamat ulang tahun yang ke-75 tahun. Dirgahayu Republik Indonesia. Sekali kita bilang merdeka. 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 Nah, Kak Kiki udah siap belum untuk ibadah hari ini? Siap dong. Hari ini adik-adik sesuai dengan baju yang kita pakai. Yuk, kotak-kotak. Kita pakai army nih ya semuanya ya. Bukan kotak-kotak. Ini kita pakai army Oh, army. karena tema firman Tuhan hari ini adalah kamu adalah pasukan tentara Allah. Kamu adalah pasukan tentara Allah. Yuk udah siap ibadah belum adik-adik? Kita mau sama-sama berdoa dulu yuk semuanya. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Sarah berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, supaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik. Yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau tinggikan namanya karena dia adalah dasar yang selalu kita harapkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi sama-sama, kita tepuk tangan yuk. Yuk semua sama-sama bilang. Dasar dari yang ku harapkan,
mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bawa bangsa kita di dalam doa kita. Kami mau bilang kami bagi bangsa ini Tuhan Yesus, kami mau berdiri dan kami mau membawa doa kami untuk bangsa ini. Kami tahu Kau punya rancangan yang hebat buat bangsa ini. Dan kami mau bawa bangsa ini ke dalam tangan. Semua sama-sama bilang syukur. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, jadi duta kerajaanmu. Ucapkan berkat, ucapkan berkat atas Indonesia. Biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini, bagi bangsa ini, kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami mau bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa Indonesia kami bawa Indonesia ke tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau bawa dalam doa bangsa ini ya Yesus. Kami bersyukur kami boleh ada di bangsa ini. Kami bersyukur kami boleh menjadi andil dalam bangsa ini ya Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Indonesia yang bisa menjadi dampak buat seluruh bangsa ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau pakai setiap kami. Kau pakai anak-anak Tuhan. Walaupun kami masih kecil, walaupun mereka masih kecil, tapi kami percaya Tuhan bisa pakai mereka dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka adalah tentara-tentara Allah. Mereka adalah pasukan-pasukan Allah yang sudah Tuhan persiapkan untuk menjadi besar buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus.
terima kasih. Kami mau bawa Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami mau bawa anak-anak ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya kami akan menjadi berkat buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Nah adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik. Apakah setiap hari adik-adik berdoa? Seperti sebelum makan, sebelum tidur, bangun tidur, atau melakukan aktivitas lainnya. Nah adik-adik, seringkali kakak berpikir bahwa beberapa orang berdoa tapi mereka tidak menyadari apa yang akan terjadi pada mereka. Waktu seseorang berdoa walaupun dengan doa yang sederhana, pada saat itu juga sesuatu berubah. Pada saat mereka berdoa dan memberikan hati mereka untuk Tuhan, sepenuhnya untuk Tuhan, sesuatu terjadi. Dan yang terjadi pada saat itu juga, hidup mereka menjadi tentaranya Allah. Mereka jadi prajurit dalam tentaranya Allah. Tentu prajurit pasti punya musuh kan? Dan tentu saja kalian punya musuh. Kalian tahu siapa musuh kalian? Iya benar adik-adik. Musuh kalian adalah si iblis. Si iblis mau menghancurkan hidup kalian. Dia tidak suka kalau adik-adik semua memberikan hidup kalian untuk Tuhan. Melayani Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan, terus juga merasakan kasih-Nya Tuhan. Mereka tidak suka. Apalagi kalau adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada orang lain. Mereka sangat gak suka. Mereka mau melakukan segala cara untuk menghancurkan hidup adik-adik. Karena itu adik-adik harus siap melawan. Tapi kakak mau kasih tahu, peperangan yang akan kalian hadapi itu bukan peperangan yang seperti kalian lihat sebelumnya, yang seperti ada di TV-TV, di film, atau di buku. Tapi peperangan ini berbeda, tidak menggunakan senjata, tidak menggunakan bom, tidak menggunakan tinju-tinjuan. Dan ini tuh peperangan yang berbeda. Peperangan yang akan kalian hadapi itu seperti dikatakan dalam Alkitab, ayat hafalan kita hari ini, dalam Efesus 6 ayat 12 yang berkata bahwa karena peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa jahat dan roh-roh jahat di udara. Nah, si iblis ini mau menyerang kita. Meskipun kita gak pernah lihat wujudnya iblis kayak apa adik-adik pernah lihat? Dan walaupun kita merasa kayaknya iblis gak nyata deh, tapi itu bukan berarti bahwa serangan-serangannya iblis kepada kita itu juga tidak nyata. Adik-adik tahu iblis mau melakukan segala cara untuk merenggut semua hidup kita. Dia mau hidup kita hancur. Dia menyerang kita dengan pertama memberikan sakit penyakit, lalu memberikan pikiran-pikiran yang buruk, perasaan depresi, gagal, dan juga bisa lewat obat-obatan terlarang dan alkohol. Karena itu adik-adik harus siap melawan. Adik-adik harus berjuang untuk terus berdoa sama Tuhan. Lewat doa-doa kita bisa melawan tuh si iblis. Dengan kita berjuang setiap hari membaca Alkitab, dengan setiap hari kita berjuang memperteguhkan iman kita kepada Tuhan. Karena Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan kekuatan dan membantu kita setiap saat untuk mengalahkan si iblis. Jadi kakak mau ingetin, kamu adalah pasukan Allah, pasukan tentara Allah, dan kamu harus siap melawan. Dan hal penting lainnya, sebagai seorang prajurit, hal penting yang perlu kamu pegang adalah jangan meragukan Allah. Ada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya sangat sulit sekali. Mereka mikir, kenapa ya hidup aku sulit sekali? Nah, ada jawabannya. Satu kali di Alkitab ada satu cerita ya. Ada seorang yang bernama Ayub. Dia tuh cinta Tuhan banget. Dia orangnya sabar, orangnya baik, suka memberi. Dan juga dia diberi kekayaan yang luar biasa sama Tuhan. Dia punya kambing domba banyak sekali. Lalu juga dia diberikan anak-anak yang sehat-sehat, yang baik-baik, yang cinta sama Tuhan. Terus satu kali
Iblis datangin Tuhan. Iblis ngomong sama Tuhan. Tuhan, aku habis ngiter-ngiter nih. Lalu Tuhan bilang apa? Oh iya, coba kamu lihat tuh hambaku Ayub. Dia orang yang saleh, orang yang cinta sama aku, sering suka memberi. Hebat kan dia? Lalu iblis bilang apa? Tuhan, ya iyalah dia cinta sama kamu. Coba lihat dong, dia kaya, punya anak-anak baik, semuanya bagus. Coba sini, aku ambil kekayaannya dia. Dia masih cinta gak sama kamu? Apakah dia masih jadi orang yang saleh? Lalu Tuhan bilang apa? Ya, cobalah kamu bikin dia sesuka kamu. Kamu lihat, dia akan masih tetap mencintai aku. Lalu apa? Dalam satu malam, iblis habisin semua harta kekayaan si Ayub. Kambing dombanya dibunuh, unta-untanya dibunuh, semuanya dibunuh. Lalu apa? Yang paling parah lagi, anaknya juga sekalian dibunuh. Tapi respon Ayub apa? Dia tetap datang sama Tuhan. Tuhan, aku tetap mengasihi Engkau apapun yang terjadi. Semuanya yang Kau berikan padaku, itu semuanya daripadamu. Gak ada yang punya aku. Lalu iblis datang lagi sama Tuhan. Iblis bilang sama Tuhan, aduh, aku udah kasih dia semuanya habis Tuhan. Ya kan, hebat kan si Ayub, hambaku, dia tetap cinta sama aku. Lalu si iblis bilang, Tuhan, iyalah dia tetap cinta sama kamu. Coba sini aku bikin dia sakit. Kira-kira dia masih tetap cinta sama kamu nggak? Kata Tuhan apa? Ya udah, cobalah kamu jadiin dia sakit atau apa. Lalu kata si iblis, oke, aku akan bikin dia kesakitan. Lalu apa? Si Ayub diberi kesakitan. Sakitnya apa? Gatal-gatal. Tapi gatal-gatalnya itu sampai parah banget. Sampai gak bisa digaruk pakai tangan, mesti pakai beling. Bayangin ya, garuk pakai beling sampai berdarah-darah. Itu sakitnya luar biasa. Lalu Ayub apakah tetap cinta Tuhan atau enggak? Dia mulai mempertanyakan. Dia bingung, Tuhan kenapa ya? Aku kayaknya gak punya kesalahan apa-apa deh. Lalu tiba-tiba teman-temannya datang. Ada 3 orang temannya datang ke Ayub. Lalu mereka mencoba untuk menghibur Ayub. Karena mereka tahu, aduh teman kita ini kasihan, kesusahan banget. Ya kan? Nah, waktu teman-temannya datang, teman-temannya hibur tapi juga bingung. Kenapa ya si Ayub ini? Kok kayaknya dia gak ada yang salah di depan Tuhan. Kenapa dia bisa sesakit itu sampai separah ini? Pasti ada yang dia buat salah di hadapan Tuhan. Mereka pikirnya seperti itu. Ya, padahal apa? Iblis yang datangin Tuhan untuk mencobai si Ayub. Sama nih, kita juga jadi sasarannya si iblis. Kayak si Ayub jadi sasarannya si iblis. Maka dari itu kita mesti menjadi tentara Tuhan. Kita mesti siap, ya. Kapanpun iblis menyerang kita, kita tetap benar di hadapan Tuhan. Kayak Ayub ini. Sampai akhirnya waktu Ayub mempertanyakan Tuhan, Tuhan ngomong sendiri sama Ayub. Tuhan datang, Tuhan ngomong sama Ayub bahwa aku tuh tetap mengasihi kamu loh. Gak ada yang aku bukannya benci sama kamu. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa kamu pun udah dicobai sebegitu rupa. Tapi kamu tetap good, tetap excellent. Lalu setelah itu Tuhan membalikan keadaan si Ayub yang tadinya dia punya sekian kambing dombanya. Tuhan berikan 2 kali lipat. Tadinya 7.000 jadi 14.000 semuanya. Bahkan Tuhan kembalikan melahirkan anak-anak buat si Ayub yang bagus-bagus lagi. Jadi Ayub ini walaupun udah disasarin sama si iblis, ya, udah diarah-arahin biar dia jadi orang yang jahat, tapi Ayub gak gitu. Ayub tetap berbuat baik, tetap cinta sama Tuhan, dan dia gak berhenti. Maka dari itu hari kita mau belajar bahwa bagaimana kita menjadi tentara Tuhan, tetap setia sama Tuhan sampai akhir. Ketika seseorang membuat janji, lalu kemudian dia mengingkarinya, kalian mulai merasa ragu akan orang tersebut. Nah, lain kali ketika orang itu mau membuat janji lagi, maka kalian pun jadi tidak lagi percaya dengan dia. Kalian tahu benar bagaimana rasanya ketika dikecewakan orang, lalu kemudian
apa yang dia janjikan itu dia tidak tepati. Kalian benar-benar tahu rasanya hal itu. Nah, demikian juga itu yang dilakukan iblis terhadap diri kita. Dia mau supaya kita itu meragukan Tuhan, dan kita juga meragukan janji-janjinya Tuhan. Sama halnya seperti yang tadi Kak Jessica sampaikan. Nah, kalian tahu benar bahwa Tuhan itu memberikan keajaiban dalam hidup kalian, dan kemudian kalian berdoa kepada Tuhan meminta agar mama kalian disembuhkan. Namun setelah beberapa waktu berlalu, ternyata mama kalian masih belum merasa sehat juga, dan di situ kalian mulai merasa kalian ragu sama Tuhan, dan kalian meragukan apakah Tuhan benar-benar berkuasa untuk menyembuhkan mamamu. Atau mungkin contoh lain, ketika kamu berdoa supaya papamu kembali ke rumah. Namun setelah kalian berdoa, tetap saja papamu masih belum kembali ke rumah. Di situ kamu mulai ragu lagi sama Tuhan. Kamu mulai ragu apakah Tuhan bisa melakukan sesuatu dalam hidup kalian. Sebelum kalian menyadarinya, akhirnya kalian benar-benar mulai pergi di mana kalian tidak percaya lagi sama Tuhan. Dan kalian mulai meragukan Tuhan. Bahkan kalian ragu apakah Tuhan benar-benar ada untuk kalian. Nah, hari ini Kak Jessica mau kasih satu ayat, ada di Yakobus 1 ayat 6. Di situ dibilang kalau orang yang bimbang, dia itu seperti ibarat kata gelombang laut yang besar yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Nah, Kak Jessica mau kasih contoh. Contoh halnya seperti balon ini. Ketika balon ini tidak punya pegangan, dia dengan mudahnya dilemparkan ke sana kemari. Kalau Kak Jessica lepas, dia akan pergi kemana aja. Dan ketika dia menabrak sesuatu, dengan mudahnya dia bisa pecah, dia bisa hancur. Sama juga dengan hidup kita. Kalau kita tidak memegang janji-janjinya Tuhan, kalau kita meragukan Tuhan, maka iblis dengan mudahnya akan menghancurkan kita. Nah, tapi kalian harus tahu adik-adik bahwa Tuhan itu tidak pernah melakukan hal yang demikian. Kalian harus tahu sebagai tentara Allah, kalian harus percaya kepada Tuhan dan kita tidak bisa meragukan Tuhan. Jadi ketika si iblis berusaha untuk membuat kalian ragu, kalian harus ingat ayat ini. Yeremia 32 ayat 17 berkata bahwa tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Jadi setiap kali iblis berusaha untuk membuat kalian ragu, kalian perlu katakan kepada iblis tidak, dan kalian harus siap untuk berperang melawan mereka. Kamu harus bilang kepada si iblis dengan mengatakan bahwa tidak ada yang lebih sulit daripada apapun juga, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Jadi ingat sekali lagi bahwa hari ini jangan meragukan Tuhan. Pungwa Panda. Pungwa Panda selalu bermimpi suatu hari dia akan menjadi seorang tentara. Itu sebabnya dia mengikuti pelatihan tentara, dan setelah dia menyelesaikan pelatihannya, Sersan menyematkan medali pada kerah bajunya untuk menunjukkan bahwa dia telah menjadi tentara yang resmi. Sersan berkata, "Selamat Pungwa, tapi ingat, menjadi seorang prajurit bukan permainan. Itu adalah gaya hidup yang perlu ditanggapi dengan serius." Pungwa tidak punya waktu untuk bermain-main. Baru saja Sersan berkata demikian, tiba-tiba alarm peringatan berbunyi di pangkalan angkatan darat. Para prajurit meraih senapan mereka dan berbaris di command center untuk menerima instruksi. Markas baru saja menerima peringatan bahwa teroris yang tidak diketahui berencana untuk melepaskan virus mematikan ke kota melalui sistem air. Tentara harus menghentikan hal itu terjadi. Tugas remeh, Pungwa berbisik pada tentara di sampingnya. kupikir kita dipanggil untuk berperang, bertempur melawan musuh dalam pertempuran nyata, sehingga aku bisa menguji senapan baruku ini. Ini bukan pekerjaan tentara. Pungwa, bentak Sersan. Ini serius. Jika virus itu masuk dalam sistem air, itu akan masuk dalam semua rumah dan ribuan orang akan mati. Kamu adalah seorang tentara dan kamu harus siap untuk berperang dalam situasi apapun. Pungwa tidak menganggap serius tugasnya. Sama seperti itu, banyak dari kita tidak serius untuk hidup bagi Tuhan.
sehingga kita tidak siap untuk melawan dalam pertempuran dengan iblis. Dalam waktu 1 jam sejak para prajurit diserahkan radio di pabrik air, Pungwa diperintahkan untuk menjaga pintu gerbang. "Jangan biarkan orang masuk atau keluar," Sersan berkata kepadanya. Pungwa telah menjaga pintu gerbang tidak lebih dari 10 menit ketika seseorang menepuk bahunya. Dia berbalik dan melihat seorang prajurit. "Sersan mengatakan kepada saya untuk memberikan ini. Itu bayaran untuk virus seandainya kamu bertemu dengan musuh yang memiliki virus itu. Ada $1 juta di sini. Jangan membukanya." Tentara itu menyerahkan kepada Pungwa sebuah tas dan menghilang. $1 juta. Pungwa belum pernah melihat $1 juta dalam hidupnya. Dia benar-benar ingin membuka koper itu. "Aku tahu dia berkata untuk tidak membukanya, tapi aku hanya ingin melihat. Aku tidak akan mengambilnya." Pungwa mengira tidak ada salahnya jika ia membuka koper itu. Begitu dia melakukannya, dia tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar. Tidak ada uang di dalam, yang ada hanyalah bom waktu. Dengan membuka itu, ia telah menyalakannya. Pungwa tampak ngeri saat bom itu mulai menghitung mundur. Hanya 15 menit. Itu bukan tentara, itu ternyata adalah teroris, musuh yang harus dia lawan. Dan Pungwa baru saja membiarkan dia masuk. "Waspada, musuh telah masuk ke dalam sistem air. Dia mengenakan seragam tentara seperti kita. Temukan dia," seru Pungwa. Tidak butuh waktu lama bagi Sersan untuk menemukan musuh dan menahan dia di dinding ruang bawah tanah. Dia memanggil para tentara melalui radio untuk kembali, dan Pungwa adalah yang pertama tiba di tempat kejadian. "Bantu aku, Pungwa. Jangan hanya berdiri di sana. Ambil kapsul virus. Kapsul itu tergantung di lehernya." Tapi Pungwa masih memegang bom. Dia berpikir tentang masalah yang telah dia buat. Bagaimana ia akan menghentikan bom ini? Dia merasa gagal saat itu, dan sekarang Sersan berteriak padanya. Keadaan ini terlalu sulit bagi Pungwa. Dan yang dia ingin lakukan hanyalah berhenti. Itu sama seperti hidup bagi Tuhan. Sangat sulit. Sulit ketika orang lain mengolok-olok kita. Sulit ketika semua orang di sekitar kita mengutuk kita, berkelahi dan tidak hormat. Kamu merasakan tekanan untuk berhenti mengikut Tuhan dan melakukan hal yang sama. Tapi justru di saat-saat sulit seperti itu, kamu harus berjuang lebih keras dari sebelumnya. Kamu akan hidup untuk Tuhan sampai hari kematianmu. Ketika kamu menarik napas terakhirmu, kamu akan tetap menjadi bagian dari pasukan tentara Allah. Kamu masih akan siap untuk melawan dan kamu tidak boleh berhenti. Itulah seharusnya caramu berpikir, tidak seperti Pungwa yang ingin berhenti. Pikiran Pungwa terganggu oleh radio musuh. Dia menyambar radio itu dari musuh. "Siapa ini?" geramnya. "Kamu tidak perlu tahu," geram suara di ujung. "Yang perlu kau ketahui adalah bagaimana untuk menghentikan bom supaya tidak meledak dan membunuh kamu semua. Saya satu-satunya yang bisa melakukan itu. Jadi dengarkan baik-baik. Ada kapal yang menunggu di pelabuhan. Jika kamu ingin aku menghentikan bom itu, kamu perlu membawa tentara kembali ke perahu dan kamu perlu datang juga sendirian." "Tidak mungkin, aku akan pergi ke perahu sendiri dengan seorang yang gila," pikir Pungwa. Tapi ketika ia berpaling pada Sersan, dia diperintahkan untuk pergi. "Pungwa, kamu masih merupakan bagian dari pasukan ini dan kamu harus siap untuk melawan apapun yang terjadi." Dengan enggan, Pungwa mulai berjalan pergi dengan musuh. Pada saat mereka berada di kapal, hanya ada 1 menit tersisa di bom. "Cepat, hentikan ini." Pungwa menangis putus asa. Tapi sebelum ia menyerahkan bom, ia melihat ke langit dan melihat sebuah helikopter. Itu pasukannya datang untuk menyelamatkan dia. Pungwa meraih kesempatan dan melemparkan koper itu kepada musuh. Koper itu jatuh ke tanah. Pengemudi kapal terlihat apa yang sedang terjadi dan berlari ke dek menembak dengan membabi buta.
Bom itu masih menghitung mundur, hanya tinggal 15 detik. Helikopter itu hampir mencapai perahu sehingga Pungwa berlari secepatnya menghindari peluru kiri dan kanan saat ia meraih kapsul virus dari layar musuh dan melompat dari kapal. Boom! Perahu meledak menjadi kobaran api dan mulai tenggelam, tapi Pungwa telah meraih tali dari helikopter tepat pada waktunya dan diangkat ke tempat yang aman. Dia hampir berhenti dan mengacaukan segalanya, tetapi ketika ia tidak berhenti, Pungwa siap untuk melawan. Nah, apa kira-kira yang akan kamu lakukan? Apakah kamu siap untuk melawan? Apakah kamu bahkan ingin jadi bagian dari tentara Allah? Yang ingin membuat keputusan hari ini untuk mengatakan, Tuhan, aku ingin menjadi seorang prajurit untuk-Mu, aku ingin hidup untuk-Mu, dan aku ingin jadi bagian dari tentara-Mu. Angkat tanganmu jika kamu itu ingin jadi bagian dari tentara Allah. Angkat tanganmu jika kamu ingin jadi bagian dari tentara Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, aku ingin hidup untuk-Mu, aku ingin menjadi bagian dari tentara-Mu. Jadi hari ini aku memberikan hidupku kepadamu. Aku tahu itu tidak akan mudah. Ini akan sulit, tapi aku akan berjuang untuk berdoa, membaca Alkitab, dan untuk melakukan apa yang benar. Aku tahu iblis akan membuat keadaan menjadi sulit bagiku, tapi Engkau berada di sini, di sisiku. Engkau tidak menyerah kepadaku, jadi aku tidak akan menyerah. Aku akan melawan, aku akan berjuang bersamamu. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Shalom teman-teman, kali ini kita akan membuat baju dari kertas origami. Bahan-bahannya adalah kertas putih, spidol atau mewarnai lainnya, lem, dan kertas origami. Yuk kita mulai! Jadi caranya kita lipat kertas origami menjadi bentuk persegi panjang. Lalu dilipat lagi membentuk persegi. Setelah itu kita buka lagi. Nah, ini ujungnya dilipat ke tengah. Sekarang ini kertasnya kita balik, lalu ujungnya lipat ke tengah lagi. Nah, sekarang ini dibalik lagi dan juga dilipat lagi yang sama. Nah, sekarang jadinya seperti ini. Nah, jadi kita lipat seperti ini, bawahnya juga. Lalu di sini kita buka dan kita lipat seperti ini. Nah, yang satunya juga. Nah, sudah jadi nih. Sekarang
nanti ketempel, pakai lem. Kemudian teman-teman juga bisa mendekorasi sesuai apa yang teman-teman mau. Inilah contohnya. Nah, selamat mencoba. Happy Sunday, God bless you, bye. Nah, adik-adik semuanya tadi sudah dengerin firman Tuhan ya. Tadi sudah memuji Tuhan juga dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik jangan lupa hari ini ya, poin dari firman Tuhan hari ini adalah apa Kak Kiki? Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan adik-adik. Nah diingat adik-adik, tema hari ini akan kita bahas di Kids Altar Kak Kiki. Yep. Ya, Kids Altar setiap hari Rabu. Jadi adik-adik nanti bisa men-sharingkan firman Tuhan yang adik-adik dengar hari ini. Dan bisa sharing sama kakak-kakak dan teman-teman di Kids Altar. Ya. Oke ya, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Pasukan, God bless you. bubar, jalan. Aku mau ikut. Aku juga mau ikut latihan. Mama dulu. Aku mau latihan. Ya udah, Mau sana latihan sendiri. panjat pinang buat besok. Bye. Pasukan. Tadi lupa berdoa. Ayo kita doa dulu. Oh my God. Yuk kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena pagi hari ini kami telah dengar firman Tuhan memberkati kami. Dan kami juga boleh belajar bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Kau dalam hidup kami. Bentar kami akan beraktivitas kembali Tuhan, memberkati kami, siap kami, berkati adik-adik kami, berkati orang tua kami, berkati kami semua yang ada di sini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. God bless you. Sampai ketemu. Bye. Merdeka.